Huh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ad-da'iya ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga kita pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudahan. Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kesempatan untuk meningkatkan kualitas daripada iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara menuntut ilmu agama. Maka ketika nikmat ini Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita, maka hendaknya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan hendaknya kita berniat dan berupaya untuk mengamalkan apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudahan dalam mempelajarinya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita, kajian kita di kitab tafsir juz amma, dan kita masuk di surat At-Tariq ayat yang ke-11. InsyaAllah semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan surat At-Tariq sampai ayat ke-17. Baik, kita mulai membaca ta'awudz, kemudian langsung baca surat ke-11 tanpa membaca basmalah. Sudah ketemu belum? At-Tariq ayat ke-11 sampai ayat ke-17. Baik, kita mulai. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-samaa'i dzatir raj'. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau ada dua sukun, dua huruf yang disukunkan, maka yang akhir itu harus sedikit dinampakkan. Contoh apa? Ar-raj'. Ar-raj'i dibaca apa? Ar-raj'. Bukan ar-raj', bukan ar-raj', bukan, tapi ar-raj'. Bukan ar-raj', tapi apa? Ar-raj'. Karena jimnya diqalqalahkan, ainnya juga dinampakkan. Ar-raj'. Bukan ar-raj', beda ya. Ar-raj' dengan ar-raj'. Jimnya disukunkan dulu, diqalqalahkan, kemudian ainnya disukunkan. Ini butuh latihan. Baik, ana berikan contoh. Was-samaa'i dzatir raj'. Raj'.
Raj'. Jimnya disukunkan dulu, baru ainnya disukunkan. Ar-raj'. Tapi kalau jimnya diimalahkan, ar-raj'. Beda kan? Ar-raj' dengan ar-raj'. Jimnya disukunkan dulu, kemudian baru ain. Dan ini memang apa? Ini memang perkara yang berat. Maka butuh apa? Latihan. Dan ana baca ini dulu sama guru ana lebih dari 20 kali. Dan memang nggak bisa instan, butuh apa? Al-fahmu bit-tikrar, diulang-ulang. Baik. Kita lanjut ke wal ard. 1 2 3. Wal ardi dzatis sadr. Sadr. Dalnya disukunkan dulu baru ainnya, seperti ar-raj', as-sadr. Baik, bisa difahami? Bisa difahami? Kita ulang dari was-sama'i kemudian wal ardi. 1 2 3. Was-sama'i dzatir raj'. Wal ardi dzatis sadr. Perhatikan baik-baik. As-sadr. As-sadr. Bisa dibedakan ya dengan as-sadr. Ya, bedakan. As-sadr. Jadi dalnya disukunkan dulu, baru ainnya disukunkan. Baik, seperti apa? Wal fajr. Wal fajr. Begitupun apa? Wal asr. Bukan wal asr. Beda kan? Wal fajr. Beda kan? Nah, jimnya disukunkan dulu. Wal fajr. Wal asr. Bisa difahami ya? Baik. Kita lanjutkan was-sama'i dzatir raj', kemudian sampai innahu laqaulun fasl. 1 2 3. Was-sama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadr. Innahu laqaulun fasl. Perhatikan baik-baik. Innahu laqaulun fasl. Fasl, bukan fasl, beda. Jadi shadnya itu disukunkan dulu baru di fasl, bukan fasl. Perhatikan baik-baik. Karena shadnya sukun, bukan imalah, bukan innahu laqaulun fasl, bukan. Wa ma huwa bil hazl, ya kan? Lah jadinya bukan sukun lagi, tapi ini apa? Huruf E. Bukan kasroh lagi, tapi apa? Imalah. Ini nggak boleh. Disukunkan dulu, baru apa? Dikeluarkan huruf belakangnya. Baik, kita ulangi biar kita lebih paham dari was-sama'i dzatil buruj sama huwa wa ma huwa bil hazl sampai ayat itu. 1 2 3. Was-sama'i dzatil raj' wal ardi dzatis sadr. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Baik. Baik. Afan, itu yang imamnya digeser. Imamnya digeser, jadi makmumnya jangan di sebelah kiri. Bapak, makmumnya sebelah kanan. Hasan. Barakallahu fiik. Afan, ya karena memang la ta'khirul bayan 'indal hajah. Enggak boleh mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulang dari ayat 11 sampai ayat 14 biar lidah kita terbiasa. 1 2 3. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadr. Innahu laqaulun fasl
wa ma huwa bil haz. Perhatikan baik-baik banget, bukan wa ma huwa bil hazl. Kalau wa ma huwa bil hazl, zainya diberikan harokat apa? E. Padahal di situ sukun atau e? Sukun. Lalu bagaimana cara membacanya? Haz. Zainya di qalqalakan dulu, haz. Sad. Fasl. Bisa difahami ya? Nah, nanti tinggal dengan ulang-ulang di rumah. Baik, jangan lupa PR-nya adalah apa? Mengulang-ulang dua konsonan, dua huruf yang dimatikan dalam waktu bersamaan. Ana berikan contoh biar jenengan semua bisa mengingat-ingat. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil haz, bukan wa ma huwa bil hazl. Biasanya saking malasnya apa? Maka nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena jenengan memberikan harokat yang tidak pernah dikenal. Hazl. Barakallahu fiik wa assalamualaikum. Kita lanjutkan. Innahum yakiduna kaida. 1, 2, 3. Sebentar. Mim sukun bertemu dengan ya, idgham atau idhar? Idhar. Maka jangan dibaca innahum, jangan innahum yakiduna kaida. 1, 2, 3. Innahum yakiduna kaida. Dan perhatikan baik-baik, jangan ditambahkan tawallud, menambahkan huruf. Contoh, innahum yakijan, enggak ada. Innahum yakiduna kaida. 1, 2, 3. Innahum yakiduna kaida. Lanjut, wa akidu. 1, 2, 3. Lanjut. Nah, perhatikan baik-baik. Biasanya kalau ayatnya panjang, itu seringnya apa? Tawallud, menambahkan huruf. Contoh ini. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bukan apa? Bukan amhilhum ruwaida. Bukan. Tapi apa? Amhilhum ruwaida. Baik, kita ulangi dari famahilil. 1, 2, 3. Dan ingat baik-baik, jangan ditambahkan, jangan mencuri nafas ya. Jangan apa? Mencuri nafas. Bagaimana cara mencuri nafas? Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini namanya apa? Mencuri nafas. Nggak boleh. Dibaca satu kali, baca satu nafas. Tarik nafas dulu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bukan seperti tadi ya. Jangan mencuri nafas di tengah-tengah bacaan. Kenapa? Karena kedengeran. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa menyimak, dia akan tahu apakah orang yang membacanya itu mencuri di tengah nafas atau tidak. Contoh, famahilil kafirina amhilhum
ruwaida. Ini kan ketahuan. Baik, maka jangan. Kalau nggak kuat bagaimana? Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak kuat berhenti. Kemudian diulang dari apa? Dari ayat yang dia berhenti di situ. Bisa dipahami ya? Tapi perlu diperhatikan, jangan berhenti di tengah-tengah. Contoh apa? Famahilil, nggak boleh. Kalau berhenti bagaimana? Famahil. Ini contoh. Kalau berhenti jangan apa? Famahilil kaf. Enggak boleh. Harus bagaimana? Famahilil kafirin. Selesaikan satu kata. Kemudian apa? Al kafirina amhilhum ruwaida. Bisa difahami ya? Baik, kita ulangi. Famahilil kafirina. 1, 2, 3. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Assalamualaikum. Masyaallah, Allahumma barik. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa wafaqakumullahu jami'an wa zawadakumullahu hirsa fi talabil ilm. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Insyaallah jangan lupa PR-nya adalah apa? 4 ayat. Ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14. Nanti diulang-ulang di rumah. Diulang-ulang di rumah agar ketika nanti baca surat, contohnya apa? Wal 'asr. Bukan wal 'asr. Anda sering dengar apa? Imam baca apa? Wal fajr. Ini jimnya diberikan harokat apa? Harusnya apa? Jimnya disukunkan. Wal fajr. Wal fajr. Ra-nya dinampakkan. Nggak boleh apa? Wal 'asr. Ra-nya nggak ada, nggak boleh. Wal 'asr. Wal fajr. Dan ini pembahasan dalam apa? Dalam ilmu tajwid. Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i dzatil buruj." Demi langit. Wah, masyaallah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Sebentar, ngopi dulu biar konsen. Was-samaa'i dzatir raj'. Demi langit dzatur raj', dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, makna ar-raj'u itu adalah apa? Al-matarul ladzi yanzilu bitikrar. Mas. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla bersumpah. Di awal ayat Allah bersumpah dengan apa? Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit yang memiliki apa? Bintang-bintang. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan apa? Demi langit yang dengannya Allah Azza wa Jalla turunkan apa? Hujan yang berulang-ulang turunnya. Maka Allah katakan apa? Ar-raj'u. Ar-raj'u, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, adalah apa? Al-matarul ladzi yanzilu bitikrar. Hujan yang diturunkan dengan cara apa? Berulang-ulang. Maka Allah katakan was-samaa'i dzatir raj'. Lalu apa bedanya dengan was-samaa'i wat-tariq? Kalau was-samaa'i wat-tariq, ini at-tariq Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai apa? Allah jadikan sebagai alat untuk melempar syaitan. Yang syaitan berupaya untuk mencuri berita langit. Maka was-samaa'i wat-tariq hafizun ala inzalil Quran. Merupakan apa? Cara Allah Azza wa Jalla menjaga daripada apa? Proses turunnya Al-Quran agar tidak dicuri oleh syaitan. Adapun kalau was-samaa'i dzatir raj', kata Ibnu Abbas,
radhiyallahu taala anhuma, Allah azza wa jalla turunkan hujan untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an lah yang akan menghidupkan hati-hati yang mati, sebagaimana hujan yang menghidupkan bumi yang mati. Karena itu Allah katakan was-samaa'i dzatil raj'a. Kemudian apa? Wal ardi dzatis sad', dan demi bumi yang memiliki apa? Tumbuh-tumbuhan. Yani dikatakan al-insyiqaqu, yani at-tashaqququ bi khurujin nabati minhu. Yani proses tumbuhnya tanaman darinya, yang Allah azza wa jalla jadikan hujan sebagai wasilah untuk menumbuhkan tanamannya. Karena itu Allah letakkan wal ardi dzatis sad', setelah apa? Was samaa'i dzatir raj'a. Dan demi langit yang Allah azza wa jalla turunkan, yang memiliki apa? Air hujan yang turun berulang-ulang. Dan demi bumi yang apa? Tumbuh darinya tumbuhan-tumbuhan. Dan dua ayat ini, kata para ulama, menjelaskan kepada kita tentang apa? Rububiyahnya Allah azza wa jalla. Apa rububiyahnya Allah? Menciptakan, mengatur seluruh alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Ini rububiyahnya Allah azza wa jalla, sehingga Allah katakan apa? Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Demi langit yang di dalamnya terdapat air hujan, demi bumi yang darinya tumbuh tanaman-tanaman. Kemudian Allah katakan apa? Wal ardi dzatis sad'. Kemudian Allah katakan innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah azza wa jalla yang memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan. Antara kebenaran dengan kebatilan, antara yang gelap dan yang terang. Maka Allah katakan innahu laqaulun fasl. Berbeda dengan perkataan orang-orang daripada Quraisy ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an. Apa kata mereka? Itu adalah sihir. Itu adalah syair. Itu adalah perkataan yakni orang gila. Maka Allah katakan wa ma huwa biqauli kahin wa ma huwa biqauli syair. Maka dalam ayat ini Allah tegaskan Al-Qur'an itu yang Allah azza wa jalla turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Benar-benar perkataan Allah azza wa jalla yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Maka Allah katakan innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar perkataan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, karena menggunakan dua harfut taukid. Yang pertama apa? Inna. Kemudian yang kedua lamut taukid dalam kalimat laqaul. Benar-benar perkataan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Kemudian Allah tegaskan wa ma huwa bil haz. Tidaklah Al-Qur'an ini adalah apa? Perkataan apa? Sendau gurau. Perkataan yang sifatnya apa? Hanyalah sendau gurau, tidak. Coba perhatikan berapa banyak kita mampu mengulang-ulang perkataan manusia. Antum baca buku, contoh, baca dulu mungkin yang senang novel, baca novel, berapa kali antum mampu membacanya? 2 kali bosan. Lihat. Apalagi buku-buku yang lain yang kita baca 2 kali, 3 kali, 4 kali sudah bosan. Kenapa? Karena perkataan manusia berbeda dengan firman Allah azza wa jalla yang apabila diulang-ulang bukan membosankan, justru menambah keimanan. Yang apabila ditadabburi akan mendatangkan apa? Kebaikan. Karena itu Allah katakan wa ma huwa bil hazl.
Yani ma huwa bil la'bi wal 'abthi wal lagwi. Tidaklah Al-Qur'an itu apa? Merupakan permainan, wal 'abth yang sia-sia, wal lagwu yakni perkataan yang merupakan wal lagwu dan perkataan yang sendau gurau. Kemudian beliau berkata, bal huwa haqqun. Bahkan Al-Quran adalah perkataan yang benar. Kalimatuhu kullaha haqqun, akhbaruhu sidqun, wa ahkamuhu adlun, wa tilawatuhu ajrun. Kalimat yang berada di dalamnya seluruhnya kebenaran. Tidak ada satupun dalam ayat dalam Al-Quran yang tidak benar. Maka perkataan orang yang sudah meninggal, ada tokoh daripada NU yang berkata Al-Quran adalah kitab pornografi. Subhanallah. Anda bisa cek siapa yang berkata. Anda tidak perlu menyebutkan namanya. Tokoh liberal Indonesia. Tokoh liberal Indonesia yang berkata Al-Quran adalah apa? Kitab pornografi. Padahal Al-Quran seluruhnya adalah kebenaran. Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka menggunakan sudut pandang orang-orang barat yang mereka memang apa? Tidak punya agama dalam memahami Al-Quran. Lihat para akademisi mereka. Mereka menerjemahkan Bible dengan apa metodologinya? Hermeneutika. Apa itu hermeneutika? Hermeneutika itu adalah apa? Metodologi penafsiran Bible tanpa aturan. Hermeneutika itu adalah apa? Metodologi penafsiran Bible yang disesuaikan dengan keadaan. Jadi contoh di Indonesia, akhirnya ada muncul apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit yang dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit yang dijunjung. Bahkan kita dapati dalam agama-agama yang lain ada namanya apa? Ada namanya sebagaimana kita dapati ada Islam kejawen. Ini dampak daripada apa? Hermeneutika. Mungkin dulu namanya bukan hermeneutika, tapi ini adalah dampak yang sekarang disebut sebagai apa? Hermeneutika. Menafsirkan agama sesuai dengan kearifan lokal. Maka jadilah apa? Islam. Kalau dalam agama yang lain ada apa? GKJ. Apa GKJ? Bagaimana? Ana disebutkan oleh guru kristologi Ana, Ustaz Insan Elmo Koginta, yang beliau sudah berguru sampai ke Vatikan. Rahimahullah ta'ala, dosen kristologi kami, beliau menjelaskan di dalam Nasrani dan Yahudi itu mereka juga terpecah belah. Tapi yang paling ekstrim adalah apa? Nasrani. Sampai-sampai mereka membuat apa? Patung Yesus sesuai dengan apa? Sesuai dengan di mana mereka berdakwah. Di tempat yang hitam mereka warnanya, di tempat yang matanya seperti ini mereka rambutnya lurus. Masya Allah. Ini namanya apa? Hermeneutika. Jadi kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada hal tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kalimatnya Al-Quran itu hak, maknanya benar. Tidak mungkin tidak ada makna yang tidak bisa dijelaskan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Dzalikal kitabul. Maka kalau ada yang raib, ada yang meragukan di dalamnya, berarti Allah Azza wa Jalla tidaklah benar di dalam firman-Nya. Contoh, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa kata sebagian orang? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula. Allah Azza wa Jalla itu apa? Menguasai 'arsy-Nya. Subhanallah. Makna menguasai dengan berada di atas 'arsy itu dua makna yang berbeda. Nah, kalau Al-Quran itu kok butuh penafsiran sesuai dengan orang yang menafsirkan, kira-kira tepat enggak firman Allah, dzalikal kitabul la raib. Di Al-Quran ini, kitab ini tidak ada perkara yang meragukan yang terdapat di dalamnya. Maka bagaimana kita memahami makna firman Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia bersama dengan kamu di mana kamu berada.
Bagaimana memahaminya? Kembalikan kepada pemahaman generasi pertama, yakni siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka memahami makna ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Al-Quran seluruh kalimatnya adalah kebenaran, tidak ada yang meragukan. Bahkan kabarnya adalah kebenaran. Contoh, Nabi yang dimakan oleh paus, siapa Nabi? Yunus. Namanya apa? Zunnun. Dalam Al-Quran disebut sebagai apa? Zunnun. Yang beliau berdoa dengan doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, para ulama menyebutkan itu doa ketika apa? Nabi Yunus alaihissalam berada dalam kegelapan. Bagaimana beliau bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana beliau mencari solusi? Beliau tidak sebagaimana kebanyakan orang yang nonton film. Apa? Kalau orang kebanyakan nonton film apa? Nyari senjata tajam, kemudian dia apa? Dia robek perut paus, kemudian dia berenang, mimpi masih. Wong itu 20.000 kaki di bawah kegelapan laut. Kira-kira seberapa cepat orang bisa berenang dari 20.000 kaki sampai ke permukaan? Nggak ada. Yang ada adalah apa? Tenggelam. Maka Allah Azza wa Jalla berikan ilham kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk apa? Berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena memang kalau secara logika orang akan mencari jalan keluar, dan jalan keluar itu tidak akan apa? Tidak akan ada. Karena paus yang memakan Nabi Yunus alaihissalam itu adalah paus, sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah, pausnya itu adalah apa? Blue whale, yakni paus biru, yang dia apa? Paus terbesar, makhluk mamalia terbesar di muka bumi, yang makanannya plankton, yang dia apa? Berenang itu di kegelapan, di kedalaman 20 ribuan. Iya, yang cahaya matahari itu sudah nggak bisa masuk. Maka kalau yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak benar, tentu saat ini tidak bisa diteliti. Dan ada beberapa peneliti muslim berupaya untuk menerjemahkan apa yang Allah Azza wa Jalla terangkan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian bagaimana kabar tentang apa? Kabar tentang Nabi yakni Nuh alaihissalam. Banyak orang sekarang mencari apa? Bahtera Nabi Nuh. Kenapa mereka mencari bahtera Nabi Nuh? 3G, gold, emas. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwasanya para pengikut Nabi Nuh itu apa? Membawa emas ke dalam kapal tersebut. Maka mereka sampai sekarang apa? Masih mencari kapal bahtera Nabi Nuh. Sebagaimana mereka mencari apa? Solomon Island, pulaunya Nabi Sulaiman. Karena anak senang apa? Dulu anak ketika muda senang nonton apa? Treasure Hunter, pemburu harta karun. Itu apa namanya? Dokumenter yang berdasarkan kejadian nyata. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas, barakallahu fiik. Baca boleh, tapi jangan berisik ya. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum. Kemudian yang hukumnya adil. Hukumnya adalah hukum yang sangat adil. Contoh, Allah katakan apa? Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Dan adapun pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Berapa kadar pencuri yang boleh dipotong tangannya? 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 3,11 gram emas 24 karat. Dan yang dipotong apa? Aidun. Aidun itu mana? Sini sampai pergelangan. Bukan dari sini sampai, tapi dari sini sampai
Dan ini adalah hukum yang adil. Kenapa? Karena dengan memotong tangan akan menimbulkan efek jerah. Sebagaimana guru kami menceritakan ketika kisos. Guru kami dulu belajar di Haram. Kemudian ketika mau ujian itu apa? Habis sholat Jumat biasanya ada kisos. Ada orang-orang yang dikisos. Maka sebagian daripada cerita guru kami, sebagian dari temannya sok-sokan kepo apa? Nonton kisos. Ayo kita nonton. Enggak apa-apa. Begitu nonton, ngelihat kepala glinding, itu beliau bilang apa? 20 hari, lebih hampir 1 bulan nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Teman-teman itu nggak bisa makan. Guru anak bilang apa? Anak nggak ikutan nonton. Kenapa? Karena sudah mau ujian, nanti nggak bisa belajar. Dan benar. Maka kisos itu adalah apa? Adil. Menimbulkan apa? Efek jerah. Sehingga ketika apa? Kepala dipenggal itu, kemudian kepala yang glinding itu terbayang-bayang. Sehingga menimbulkan apa? Kegentaran. Maka kisah itu akan menimbulkan apa? Kegentaran kepada hati manusia yang mereka menginginkan kebaikan. Apabila mereka menginginkan apa? Mereka ingin melakukan maksiat, maka mereka berpikir dampaknya seperti itu. Maka Al-Quran hukumnya adalah hukum yang sangat adil. Berbeda dengan apa? Hukum buatan manusia. Contoh, orang yang membunuh di penjara. Keluar dari penjara bagaimana? Oh, lebih begini. Iya kan? Karena di penjara apa? Kasusnya apa? Bunuh orang. Wah, di penjara langsung diberikan tempat. Wah, kasusnya apa? Kasusnya pelecehan seksual. Di penjara dipukulin. Kasus-kasus yang ringan di penjara itu pasti akan apa? Dia akan habis. Tapi kalau kasusnya membunuh orang, apalagi membunuh dengan kekerasan, itu dia mendapatkan tempat tersendiri. Sehingga ketika keluar dari penjara tidak ada efek jerah. Yang ada adalah apa? Keinginan lebih. Sebagaimana kisah tentang 99 orang yang sudah membunuh 99 orang. Orang itu kalau sudah membunuh sekali, dia akan berkeinginan untuk apa? Assalamualaikum. Maka membunuh baik sengaja maupun tidak sengaja, maka hukumnya adalah apa? Qisas. Kecuali ahli warisnya mengikhlaskan dan menerima mengganti membayar daripada denda. Ini dendanya berapa? 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta katakanlah 4 juta, 100 ekor berapa? Ini katakanlah kalau 1 ekor unta 4 juta. Padahal lebih dari itu. Ya, ini sekitar 30 sampai 40 juta. Itu kalau ahli warisnya mengikhlaskan. Kalau tidak, tetap. Karena itu, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sehingga orang tidak akan bermain-main dengan nyawa manusia. Wa tilawatuhu ajrun. Dan membaca Al-Quran itu bacaannya adalah apa? Ganjaran. Semakin kita membaca, bukan semakin kencang, tapi semakin apa? Semakin kita rindu untuk mengulang-ulang. Karena itu Allah katakan apa? Wa ma huwa bil hazl. Tidaklah Al-Quran itu adalah apa? Hal yang melalaikan, perkataan yang sia-sia, tidak. Tapi Al-Quran adalah perkataan yang membacanya adalah mendatangkan ganjaran. Kemudian kata Syekh, wa idza talahu bi tadabburin wa tafakkurin fataha Allahu alaihi min al-ma'ani ma lam yakun 'indahu min qabl. Barang siapa yang membacanya dengan tadabbur dan memikirkan, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan baginya pintu-pintu makna yang belum pernah dia dapati sebelumnya. Contoh, antum sekali antum baca 1 ayat, diulang-ulang kemudian antum fikirkan. Contoh tadi, wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya Al-Quran itu bukanlah perkataan yang sia-sia, bukan perkataan yang sendau gurau. Diulang-ulang sambil ditadabburi, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan bagi antum pintu-pintu ma'ani, yakni makna-makna terdalam di dalam Al-Quran yang belum pernah kita fahami sebelumnya. Karena itu ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in.
Berbeda dengan perkataan manusia yang apabila kita baca sekali, kita berupaya untuk memahami, yang ada adalah apa? Semakin sulit kita memahaminya. Kenapa? Karena perkataan manusia itu apa? Bersayap. Yani memiliki banyak apa? Makna. Karena itu sering apa? Sering ada apa? Ada ahli bahasa untuk menerjemahkan bahasa itu sendiri. Benar nggak? Saya pukul kamu. Kalau ahli bahasanya pro, maknanya bisa apa? Oh, itu dia nggak makna mukul secara hakiki, itu makna mukul secara majazi. Dia itu maksudnya apa? Untuk memberikan peringatan kepada kamu. Dia nggak berniat untuk memukulmu. Ini kalau ahli bahasanya pro. Kalau ahli bahasanya tidak, oh itu perkataan yang bisa dijerat dengan kuhab. Deliknya apa? Deliknya banyak, subhanallah, dikeluarkan semuanya. Itu dari kata apa? Ahli bahasa. Tapi kalau perkataan Allah Azza wa Jalla, semakin kita mendalaminya, semakin akan mendatangkan makna yang banyak dan akan mendatangkan manfaat bagi orang yang membacanya. Karena itu ada Al-Quran at-tadabbur, Quran yang isinya adalah tadabbur. Dan kita nggak akan pernah bisa mentadaburnya kecuali kita baca berulang-ulang. Satu ayat itu antum baca berulang-ulang. Karena pernah ada seorang sahabat yang membaca satu ayat berulang-ulang dari malam sampai menjelang fajar. Hanya satu ayat dibaca di dalam sholat berulang-ulang. Ini ayatnya diantaranya adalah apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Apabila engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba. Diulang-ulang ayat ini. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Madhabi dalam kitab beliau Syiar A'lam An-Nubala. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan setelah Allah terangkan wa ma huwa bil hazl, kemudian Allah terangkan innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka itu apa? Orang-orang kafir, yakiduna, mereka berupaya untuk membuat tipu daya. Kaidan, dengan tipu daya yang nyata, yakni takkid. Maka orang-orang kafir, Allah Azza wa Jalla terangkan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang kafir dari zaman dahulu sampai nanti tegaknya kiamat, mereka berupaya untuk apa? Melakukan tipu daya kepada Nabi SAW dan pengikutnya. Mereka nggak akan pernah berhenti. Karena itu kita dilarang menjadikan siapa? Menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman dekat kita. Karena suatu saat mereka pasti akan menikam kita. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla telah tegaskan innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka itu apa? Benar-benar ingin berbuat makar dengan perbuatan sebenar-benarnya perbuatan makar. Yani mereka berupaya untuk apa? Menimbulkan gangguan kepada Nabi SAW dan para pengikutnya dari zaman dahulu sampai nanti yang akan datang. Bahkan hari ini kita lihat, tidaklah mereka berhenti melakukan tipu daya kepada kaum muslimin sampai-sampai mereka meracuni apa? Makanan-makanan. Benar tidak? Sampai mereka membuat apa? Proyek-proyek perang-perang dengan apa? Dengan senjata biokimia. Mereka masukkan makanan-makanan yang merusak hormon kaum muslimin agar mereka tidak bisa apa? Bereproduksi dalam jumlah yang banyak. Dari apa? Dari makanan. Sehingga sekarang muncul penyakit-penyakit apa? Penyakit-penyakit kelainan hormon. Benar tidak? Ini salah satu apa? Salah satu perang yang mereka lakukan. Karena itu Allah katakan walan tarda 'ankal yahudu walan nasara. Sungguhnya dan tidak akan pernah ridha kepadamu wahai Muhammad dan pengikutmu orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai akhir zaman. Mereka senantiasa akan menimbulkan apa? Tipu daya. Sampai hari ini lihat bagaimana negeri-negeri muslim mereka apa? Ditekan
baik dari sisi kekuatan finansial dan seterusnya. Lihat bagaimana Palestina, lihat bagaimana negeri kita Indonesia diperebutkan oleh kaum kufar dari seluruh dunia. Negeri dengan apa? Dengan dinamika kepentingan yang begitu luas, subhanallah. Lalu bagaimana cara agar Allah Azza wa Jalla menjaga negeri kita? Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada yang mampu untuk apa? Menyingkirkan gangguan mereka kecuali hanya Rabbuna Azza wa Jalla. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla nampakkan Islam di atas seluruh agama, dan Allah Azza wa Jalla menepati janjinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan, sebagaimana telah terjadi makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makar mereka yang paling dahsyat? Mereka berupaya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermusyawarah. Dan tidak ada kata sepakat dalam musyawarah tersebut sampai syaitan yang menyerupai manusia memberikan saran. Hendaknya engkau kumpulkan seluruh pemuda dari seluruh kabilah dan bekali mereka dengan satu pedang tajam. Kemudian hendaknya mereka menebas Nabi SAW dengan sekali tebasan, sehingga Banu Hashim tidak bisa menuntut kafarah, denda, balasan daripada apa yang dilakukan, karena dosanya ditimpakan kepada seluruh kabilah yang ada di Quraisy ketika itu. Ini makar mereka. Dan Allah Azza wa Jalla menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda." Kemudian Allah katakan, "Fa aghshaynahum fahum la yubsirun." Dan Allah Azza wa Jalla tutupi mereka sehingga Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla tutupi orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di hadapan mereka. Siapa yang menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang tidur di tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana pemberaninya. Padahal tahu konsekuensinya. Kenapa? Karena dikepung. Dan yang mengepung apa? Seluruh kabilah yang ada di Quraisy. Dan seluruhnya membawa pedang yang terhunus. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengetahuinya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa akan berbuat makar. Mereka senantiasa akan menimbulkan gangguan kepada kaum muslimin. Tapi ingat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tahzan. Janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu bersama dengan kita. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Barang siapa yang menemukan Muhammad, maka akan diberikan balasan apa? 100 ekor unta. Ketika itu 100 ekor unta itu adalah apa? Harta yang sangat berharga sebagaimana hari ini. Pertanyaannya, berapa zakatnya 100 ekor unta? 5 ekor, 1 bintil labun. 5 ekor itu 1 anak unta yang umurnya mau ke 2 tahun. Zakatnya 1 ekor unta itu zakatnya adalah 1 ekor unta yang dia masih anakan, yang dia mau masuk tahun ke-2. Ini zakatnya unta. Nah, kalikan saja. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita bersembunyi di Gua Thur ketika itu." Ya, kami kemarin diajak tur oleh Syekh Hasan Al-Bukhari mengunjungi Gua Thur, disertai dengan apa? Disertai dengan sirah dari beliau. Ya, ini di Gua Thur. Ketika itu
Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, kalau mereka nanti melihat ke bawah, mereka pasti akan apa? Menemukan kita. Karena gua Thur itu jangan kita bayangkan gua yang dalam, tidak, tapi gua Thur itu seperti apa? Seperti celah. Jadi ini tebing, nah ini celahnya di sini saja. Yang kalau ada orang di sini itu dia bisa melihat bawahnya. Kayak seperti ini. Nah, ini hanya apa? Ini tebing, ini celahnya. Jadi kalau orang melihat dari atas itu bisa melihat bawahnya. Jadi jangan kita bayangkan gua Thur itu adalah gua yang dalam, sehingga apa? Bahkan ada cerita apa? Gua Thur itu ditutupi oleh jaring laba-laba. Itu dusta. Cerita palsu. Nah, apa? Ketika Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersembunyi di situ, laba-laba apa? Segera menutupi jaring-jaring dengan jaring-jaringnya, sehingga orang kafir Quraisy menyangka, oh enggak, ini ketutup jaring laba-laba, enggak mungkin ada orang masuk. Enggak. Ini adalah apa? Sirah yang palsu, kabar yang palsu. Yang benar adalah apa? Mereka tidak turun. Kenapa? Karena mereka bisa melihat bahwasanya tebing itu terlihat. Gua Thur ketika itu apa? Terlihat. Tapi Allah Azza wa Jalla menutupi pandangan mereka, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun." Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Fadhal muadzin. Silakan. Siapa yang mau adzan? Fadhal.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم مع الصلاة القائمة محمد الوسط والفضيلة. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Maka Allah katakan innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir berupaya untuk menipu, berbuat makar kepada orang-orang muslim, kaidan dengan sebenar-benarnya perbuatan makar. Dan Allah tegaskan, Allah jawab apa yang mereka lakukan, wa akidu kaida, dan akulah yang benar-benar akan berbuat makar kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka berupaya untuk menipu Allah, padahal Allah Azza wa Jalla lah yang menipu mereka. Yani mereka menyangka bahwasanya mereka bisa menipu Allah, padahal mereka sama sekali tidak bisa menipu Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana mereka berupaya untuk berbuat makar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, dan wallahi mereka tidak akan pernah bisa. Sebagaimana dalam surat Al-Fatah Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwasanya apa yang mereka lakukan dalam perbuatan makar tersebut tidak berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam perang Badar, mereka berupaya untuk berbuat makar. Maka Allah Azza wa Jalla balas perbuatan makar mereka dengan cara apa? Dengan cara mengalahkan mereka. Bayangkan 300 orang lawan 1000. Padahal yang berkumpul dalam 1000 orang itu adalah apa? Pahlawan-pahlawan Arab, pembesar-pembesar Arab yang dikenal dengan apa? Keberaniannya, ketangguhannya, kecerdasannya dalam berperang. Orang Arab itu suku yang senang berperang dari zaman dahulu, sebelum munculnya Islam. Maka ketika Islam muncul, Allah Azza wa Jalla persaudarakan mereka sehingga mereka pun sebagaimana Aus dan Khazraj yang akhirnya apa? Bersatu di atas Islam. Setelah sebelumnya apa? Berperang. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla membalas makar mereka dalam perang Badar. Kemudian bagaimana Allah Azza wa Jalla memenangkan kaum muslimin dalam peperangan-peperangan bersama dengan apa? Orang-orang kafir. Betapa banyak kaum muslimin diberikan kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang tidak pernah diberikan kepada kaum-kaum sebelumnya dengan segala keterbatasan. Mereka itu berperang dengan semangat apa? Syahid. Sehingga Allah Azza wa Jalla berikan kemenangan kepada mereka. Ketika mereka terpalingkan niatnya, maka Allah Azza wa Jalla tegur mereka, dan Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka dengan kekalahan. Contoh perang Uhud. Ketika mereka tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada mereka kekalahan. Karena para pasukan pemanah diberikan nasihat apa? Jangan kalian turun. Tapi karena mereka bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah timpakan kekalahan kepada kaum muslim. Kemudian dalam perang Hunain, kaum muslimin dalam jumlah yang sangat banyak kalah dalam perang Hunain. Kenapa? Karena niatnya di dalam berperang bukan dalam li'ilai kalimatillah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah mencatat bahwasanya orang-orang kafir tidak akan pernah bisa menguasai kaum muslimin secara totalitas, tidak akan pernah bisa. Meskipun mungkin sekarang kaum muslimin dikotak-kotakkan, tapi sejatinya mereka tidak pernah bisa menguasai kaum muslimin secara totalitas. Berbeda ketika kaum muslimin Allah Azza wa Jalla berikan kemenangan kepada mereka. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala menaklukkan apa? Konstantinopel. Itu peperangan tanpa berdarah-darah. Mendarat ke jantungnya Eropa, yang menimbulkan kegentaran kepada orang-orang kafir. Kok sudah ada di Eropa coba? Salahuddin Al-Ayyubi yang azan pertama berkumandang di gereja apa? Jadi masjid Hagia Sophia,
Yang sama Kemal Atatürk dijadikan apa? Museum. Maka kaum muslimin punya kewajiban untuk mengembalikan masjid itu sebagaimana adanya. Masjid Hagia Sophia. Azan yang berkumandang pertama kali adalah apa? Azan asar. Dan peperangan itu disebutkan oleh para ahli sejarah peperangan yang tidak ada darah yang tertumpah. Karena mereka sudah apa? Gentar terlebih dahulu. Dan apa? Islam pun menyebar di Eropa. Bagaimana Panglima Perang Al-Ghafiqi masuk dari Prancis sampai Taunus. Allah Azza wa Jalla bukakan Islam di negeri-negeri, dan Allah Azza wa Jalla jadikan mereka sebagai apa? Pemimpin-pemimpin kebaikan. Bahkan para orientalis mereka berkata, kalaulah dulu Al-Ghafiqi tidak menaklukkan Prancis, maka niscaya Eropa masih berada dalam apa? Kegelapan. Karena kaum muslimin membawa apa? Membawa peradaban. Kaum muslimin membawa ilmu pengetahuan. Maka agama yang benar-benar bersandar kepada ilmu pengetahuan adalah Islam. Sebagaimana dahulu Ustaz Ja'far Talib rahimahullah ta'ala, kami mendengar dari guru kami, beliau setiap menaklukkan kota di Ambon ketika itu, beliau pasti yang pertama kali beliau buka adalah apa? Majelis-majelis ilmu. Sebagaimana dahulu para asatidzah kami yang mereka ikut dalam perang Afghanistan. Ini cerita dari guru kami Ustaz Fahmi hafizahullah taala. Beliau sekarang usianya hampir 70-an, 60 lebih 70. Beliau masih mengajar. Beliau bercerita ketika di Afghanistan itu mereka belajar apa? Mereka belajar kitab usulus salasah, qawaidul arba, di mana? Di bawah parit-parit perlindungan. Sebagian daripada guru-guru mereka masih membaca Sahih Bukhari sementara peperangan sedang terjadi. Subhanallah. Maka agama yang dibangun di atas ilmu pengetahuan adalah Islam. Dan Allah Azza wa Jalla pasti akan membalas makar daripada orang-orang yang berbuat makar kepada Islam. Maka jangan sampai apa? Kita merasa gentar. Yang harus kita lakukan adalah apa? Memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah kepadanya, memurnikan tauhid, kemudian meneladani Nabi kita Muhammad SAW agar Allah kembalikan Islam sebagaimana adanya, yakni Islam yang dinampakkan di atas seluruh agama-agama yang lain. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, famahhilil kafirin, dan berikanlah tangguh kepada orang-orang kafir. Amhilhun, dengan pemberian tangguh ruwaida, yang sebentar. Kenapa? Mungkin sekarang mereka menguasai kaum muslimin, tapi itu hanya sebentar. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini sebentar atau lama? Sebentar. Berapa kehidupan dunia? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Karena kata Nabi SAW, inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in. Sebentar kan? Maka Allah katakan, berikanlah tangguh kepada orang-orang kafir dengan pemberian tangguh yang sifatnya apa? Sebentar. Karena Allah Azza wa Jalla pasti akan menolong agamanya. Allah Azza wa Jalla pasti akan menolong orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya Muhammad SAW. Dan Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan kemenangan kepada mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi-Nya SAW. Sebagaimana kata Nabi SAW, yani la tazadu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, akan senantiasa ada satu kelompok kecil dari kalangan umatku yang mereka menampakkan kebenaran. Tidak akan mendatangkan mudarat kepada mereka orang-orang yang menyelisihi dan orang-orang yang mengingkarinya sampai datangnya kiamat. Dan kiamat itu hanya sebentar. Kiamat itu hanya sebentar. Karena waktu dunia kalau dibandingkan akhirat, berapa bandingnya? 50.000 tahun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij,
Sebagaimana Allah Azza wa Jalla terangkan dalam ayat-ayat yang lain tentang berapa jarak antara dunia sampai ke akhirat. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya. Maka dunia itu hanya sebentar. Maka kesulitan yang ditimbulkan oleh orang kafir hanyalah sebentar. Maka janganlah merasa gentar, janganlah merasa berputus asa bahwasanya Allah Azza wa Jalla pasti akan menolong daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Karena ayat ini menerangkan tentang apa? Rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menerangkan tentang uluhiyahnya Allah Azza wa Jalla, dan ayat ini juga menerangkan tentang apa? Ketetapan Allah Azza wa Jalla bahwasanya kaum muslimin pasti akan dimenangkan. Bahwasanya kaum muslimin mereka pasti akan diberikan kejayaan cepat atau lambat, pasti. Sebagaimana nanti dalam perang akhir zaman, perang Armageddon, antum bisa lihat di dalam kitab namanya apa? Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan kitab apa? Huru-hara hari kiamat. Di antara yang beliau sebutkan adalah apa? Perang akhir zaman, yang mana nanti kita akan berperang dengan orang-orang Romawi. Memerangi siapa? Memerangi Dajjal dan para pengikutnya. Dan di antara pengikutnya adalah apa? Orang-orang yang mukanya gepeng, muka mereka seperti pinggan yang datar. Disebutkan tentang ciri-ciri mereka dan berapa jumlah mereka. Dan kita akan memerangi mereka, dan Allah Azza wa Jalla akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan ini benar, dan berita tersebut adalah berita yang pasti benar. Maka janganlah kesulitan yang saat ini ditimpakan kepada kita daripada orang-orang kufar membuat kita sedih, membuat kita berputus asa. Dan ingatlah bahwasanya pertolongan Allah Azza wa Jalla itu dekat. Dan pertolongan Allah Azza wa Jalla tidak akan mungkin turun kecuali apabila kita berpegang teguh dengan tauhidullah wa sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana ketika sebagian daripada masyayikh beliau ditanya, "Ya Syekh, kapankah Palestina itu bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin?" Apa jawaban Syekh? Ketika kaum muslimin berpegang teguh dengan Islam sebagaimana orang yang pertama kali menaklukkannya. Siapa yang pertama kali menaklukkannya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka apabila kita ingin mengembalikan Palestina, apa yang harus dilakukan? Kita melakukan sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang beliau lakukan? Tauhid. Apa yang beliau lakukan? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berpegang teguh dengan sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajidh." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah yang lurus lagi mendapatkan petunjuk. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena seluruh perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka. Ini kata Nabi SAW. Karena itu ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Apabila kita menginginkan kejayaan, apabila kita menginginkan kemuliaan, maka berpegang teguhlah sebagaimana generasi pertama kita berpegang teguh dengannya, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla tambahkan bagi kita semangat dalam mempelajari agamanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita keteguhan di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat yang utama mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga mereka daripada teman-teman yang buruk, penasihat-penasihat yang buruk, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga negeri
diri kita daripada orang-orang yang ingin merusaknya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.